wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Winanda dengan NIM C1F025133. Tugas ini saya buat untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester dengan mata kuliah pengantar ekonomi Islam. Baik, saya akan menjawab pertanyaan berikut. Menurut saya, dalam ekonomi Islam berlandaskan pada tauhid, yaitu keyakinan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, ekonomi bukan hanya urusan dunia, tetapi juga bagian dari ibadah dan pertanggungjawaban akhirat. Perbedaan utama dengan ekonomi konvensional adalah ekonomi Islam bertujuan mencapai falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Sedangkan ekonomi konvensional berorientasi pada keuntungan materi dan nilai moralnya. Setiap kegiatan ekonomi dalam Islam diatur oleh syariah, melarang riba dan maisir. Kepemilikannya, Islam mengakui kepemilikan individu, namun tetap dalam batas kemaslahatan umum. Dengan demikian, Islam menjadikan ekonomi sebagai sarana mencapai keadilan dan kesejahteraan spiritual, bukan sekedar pertumbuhan finansial. Pertanyaan kedua. Menurut saya, prinsip dasar ekonomi Islam ada 4. Yang pertama, keadilan. Yang kedua, kebebasan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, amanah dan saling tolong-menolong. Yang keempat, larangan eksploitasi dan penimbunan kekayaan. Perbedaannya, kapitalisme Islam menolak individualisme ekstrim dan sistem bunga yang melindas. Dan sosialisme Islam tidak menghapus kepemilikan pribadi, tetapi mengatur agar tidak merugikan masyarakat. Contohnya, dalam sistem Islam, zakat menjadi alat pemerataan ekonomi tanpa menghapus hak milik pribadi, berbeda dengan sosialisme yang menyeragamkan. Pertanyaan ketiga. Yang saya ketahui, ekonomi Islam lahir sejak masa Rasulullah SAW di Madinah. Prinsip dasarnya muncul melalui praktik jual beli dengan jujur, penghapusan riba, penerapan zakat, dan keadilan dalam industri. Setelah Rasulullah wafat, sistem ini dikembangkan oleh Khulafaur Rasyidin melalui kebijakan publik, Baitul Mal, atau lembaga keuangan dan pengawasan harga pasar. Dalam era modern, ekonomi Islam bangkit kembali pada abad ke-20 melalui kependirian lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. 4. Perbandingan kebijakan Khalifah Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar fokus pada stabilitas politik dan pengumpulan zakat dari kelompok yang menolak membayar. Ia menegaskan prinsip keadilan sosial dengan memerangi ketidaktaatan dan memastikan zakat tersalur dengan baik. Sedangkan Khalifah Umar bin Khattab mengembangkan kebijakan ekonomi lebih luas, seperti mendirikan Baitul Mal, membangun infrastruktur, memperbaiki irigasi, dan mengatur gaji pegawai negeri. Cerminan prinsip Islam. Keduanya menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial. Abu Bakar menjaga kepatuhan terhadap syariah, sementara Umar memperluas implementasi ekonomi Islam untuk kemakmuran umat. Yang kelima, potensi dan tantangan ekonomi Islam di Indonesia. Yang saya ketahui, potensinya ada 3. Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di Indonesia. Lembaga keuangan syariah terus berkembang, seperti bank syariah, populasi syariah, wakaf produktif.
Dan yang ketiga, dukungan regulasi pemerintah semakin kuat. Tantangannya, yang pertama, literasi ekonomi Islam masyarakat makin rendah. Yang kedua, kurangnya SDM yang memahami ekonomi Islam secara mendalam. Dan yang terakhir, dominasi sistem konvensional dalam sektor keuangan. Sebagai alternatif sistem ekonomi modern, ekonomi Islam menawarkan solusi berbasis nilai moral dan keadilan. Misalnya, sistem profit and loss sharing atau bagi hasil, menghindari eksploitasi bunga, dan zakat mampu menekankan ketimpangan sosial. Contohnya di Indonesia, perkembangan Bank Syariah Indonesia, wakaf tunai, serta UMKM berbasis syariah yang mendukung kesejahteraan masyarakat tanpa melanggar prinsip agama. Sekian video dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.